Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Kali ini kami akan melakukan proses supervisi akademik yang diawali dengan proses observasi yang akan kami lakukan kepada rekan kami atas nama Badrus Rizal yang mengajar kelas 3. Baik, akan kami lakukan supervisi akademiknya seperti apa. Mari kita lanjutkan ke tahap selanjutnya. Bagaimana kabar hari ini Bapak Badrus? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Kabar keluarga bagaimana? Alhamdulillah juga baik. Begini Bapak Badrus, dalam rangka proses supervisi akademik izinkan kami untuk melakukan proses supervisi dalam rangka sharing tentang pembelajaran yang menjadi kegiatan kita sehari-hari. Apakah Bapak Badrus berkenan untuk melakukan sharing terhadap kami? Insyaallah kami berkenan. Alhamdulillah. Kami ingin mengetahui secara langsung kekuatan yang dimiliki oleh Bapak Badrus dan mungkin ada hal yang mungkin bisa sama-sama kita kembangkan ke depannya. Jadi itulah yang menjadi tujuan dari supervisi akademik kali ini. Bapak Badrus bersedia? Bersedia. Alhamdulillah. Kira-kira mata pelajaran apa yang akan Bapak Badrus laksanakan untuk supervisi kali ini? Untuk kelas 3 ya kita pembelajarannya tematik Ya. Di dalam tematik itu kan ada beberapa mata pelajaran ya. Ada, dan apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran tersebut? Yang pertama, tujuan kami ingin mengidentifikasi perkembangan tentang materi pengelolaan teknologi pangan, yang itu sangat berkaitan dengan siswa yang sebenarnya yang ada di UPTD SD Negeri Ketetang 1 ini, karena banyak hasil-hasil tanaman yang bisa dikelola menjadi industri pangan. Dalam pembelajaran tersebut yang menjadi fokus adalah untuk pembelajaran apa? Apa di matematika, kayak di bahasa? Yang ingin saya perkuat di situ adalah di bahasa Indonesia dan di matematika. Kira-kira apa saja yang sudah dipersiapkan untuk pembelajaran tersebut? Kami yang pertama adalah memberikan gambar-gambar untuk merangsang siswa tentang pengelolaan hasil produksi pangan. Kemudian juga karena berkaitan dengan makanan, kami juga meminta kepada para siswa untuk setiap siswa membawa satu bungkus makanan yang nanti kita bisa identifikasi baik dari bahan atau masa kadaluarsanya, sehingga mereka berhati-hati untuk makan itu. Kemudian setelah itu kami juga langsung meminta siswa untuk mencari luas dari bungkus yang ia bawa. Sangat menarik yang disampaikan ini, yang akan dipelajari oleh siswanya Pak Badrus. Kira-kira apa yang akan dikembangkan dari proses pembelajaran tersebut? Kami hanya ingin mengembangkan bahwa makanan-makanan yang ada di sini yang dihasilkan oleh mungkin orang tua kita tidak bisa hanya kita konsumsi mentah itu saja, kita bisa kelola. Kemudian ke depan siswa itu bisa nantinya belajar untuk mengembangkan diri terhadap sesuatu yang ia lihat, yang ia ketahui dari apa yang ada di sekitar mereka. Jadi hal yang mau dikembangkan adalah untuk bersikap hati-hati terhadap makanan yang akan kita makan, kemudian bisa mengembangkan dari apa yang pengolahan. Iya, sangat menarik sekali Bapak Badrus yang sudah diutarakan seperti ini. Kemudian di sini Bapak Badrus sudah menyiapkan media berupa gambar dan anak-anak juga membawa makanan sendiri. Hal ini adalah merupakan suatu
media pembelajaran dari konten yang berbeda. Yang pertama adalah berupa gambar adalah duplikat, ya, seperti itu, media duplikasi dan media yang asli seperti itu terus ya. Kira-kira strategi pembelajaran seperti apa yang akan diterapkan untuk pembelajaran besok? Untuk yang paling tepat kami memakai inquiry learning. Inquiry learning. Dalam proses inquiry learning itu apa saja yang dilakukan oleh Bapak? Saya ingin yang pertama adalah mempraktekkan langsung, kemudian nanti siswa itu mengidentifikasi apa yang kita jelaskan sehingga bisa mempraktekkan langsung untuk melakukan sesuatu sesuai dengan teks atau materi yang ada di pelajaran tersebut. Ya. Kalau boleh kita runtut dari awal terus ya. Kira-kira bagaimana proses pembelajaran tadi Bapak Badrus? Apa yang pertama dilakukan? Ya, saya sebenarnya tidak memfokuskan kepada inquiry ya. Siswa itu akan lebih tertarik ketika mereka menemukan sebuah tantangan. Ya. Contohnya saya beri masalah mereka. Ya. Masalah kita anggap saja kenapa di puskesmas itu banyak orang yang sakit kena penyakit asam lambung atau banyak siswa yang tidak kebal. Jadi mereka akan bertanya apa penyebabnya. Ternyata semua faktor itu adalah faktor makanan. Anda tahu tidak makanan yang Anda makan itu sehat, bersih, higienis atau sudah terjamin dari izin dari kesehatan RI-nya itu. Dari itu mereka akan semakin ingin tahu. Nah, kita pancing itu, setelah itu baru kita tunjukkan. Inilah, saya bawa media gambar semua ini. Contoh makanan yang belum kita olah. Kenapa kalau kita beli jalan-jalan kemudian dibawa ke rumah basi? Beda dengan makanan yang seperti ini. Nah, dari itu mereka akan semakin ingin tahu dan semakin ingin belajar. Sehingga mereka akan menanti besok apa lagi. Itu yang ingin membuat merangsang siswa untuk yang pertama senanglah belajar, tidak menjadi sebuah beban tekanan di dalam belajar itu sendiri. Iya. Sangat menarik yang disampaikan oleh Pak Badrus ini dalam proses inquiry pembelajaran dengan metode inquiry-nya. Kalau boleh tahu kira-kira apa yang akan menjadi hambatan dalam pembelajaran tersebut? Ya, kita punya dari beberapa siswa ya tentunya ada yang fokus, ada yang tidak fokus. Nah, kesulitan kami adalah ketika hanya sebagian siswa yang tidak paham terhadap materi, terutama di pengukuran atau cari luas matematika itu, daya tangkap mereka berbeda, sehingga kami ini bagaimana untuk mencari solusi. Sementara anggaplah sebagian besar itu sudah paham, hanya beberapa yang tidak paham. Nah, itu yang masih sebenarnya kami masih ingin belajar untuk mencari solusi dari itu. Dalam rencana Bapak Badrus, dalam benaknya Bapak Badrus atau dalam pikiran Bapak Badrus, apa yang akan dilakukan terhadap anak yang memiliki masalah ini? Ingin mencari waktu ya, mencari waktu artinya di jam-jam tertentu, jam-jam istirahat atau jam pulang, kita anggap 15 menit lah sebelum mereka yang lain pulang. Saya ingin memberikan penguatan, pembelajaran tambahan atau di jam-jam istirahat, karena kalau hanya beberapa yang memang butuh penanganan khusus dengan cara-cara yang khusus juga. Iya. Kira-kira yang seperti ini ada beberapa orang Pak Badrus? Ada sekitar 4 orang. 4 orang. Tidak banyak sih, cuma kan bagaimana kalau ketinggalan. Karena memang dalam proses belajar itu kita harus memastikan semua siswa kita untuk belajar. Seperti itu ya. Dan apa yang dilakukan oleh Pak Badrus ini sangat menarik sekali. Dari kegiatan yang sudah dilakukan, kira-kira bentuk pembelajarannya ini Pak Badrus, ini mereka melakukan pembelajaran ini secara individual atau secara berkelompok? Ada yang individual, tugas mandiri, ada yang tugas kelompok. Iya. Dalam hal berkolaborasi di kelas Pak Badrus sudah bisa
kondusif seperti itu ya? Sudah bisa kondusif ya, katakanlah yang namanya anak-anak sih dalam pengerjaan kelompok pasti berbeda pendapat. Ya. Ini mempertahankan jawabannya. Ya. Tetap ada 20% lah Ya. yang Ya. agak sering berdebat atau mempertahankan jawabannya. Baik, terus menarik sekali pembelajarannya. Selain dengan media yang media nyata dan media yang berupa gambar adalah hal yang sangat diminati oleh siswa dan bisa membuat menstimulasi siswa untuk bisa belajar. Dari kegiatan ini, Pak Badrus, kira-kira Pak Badrus sebagai guru, hal apa yang akan Bapak Badrus kembangkan dari proses supervisi ini? Saya berterima kasih telah disupervisi. Artinya apa yang kurang dari saya atau saya bisa belajar banyak dari teman-teman yang lebih senior, yang lebih lama, itu nanti akan saya jadikan sebuah proses di dalam pembelajaran yang baik akan kami ambil, dan yang kurang dari saya akan saya lengkapi dengan adanya supervisi seperti ini. Jadi Bapak Badrus sudah tidak memiliki beban ya tentang supervisi akademik yang sudah dilakukan. Tidak seperti sebelum-sebelumnya yang terkesan adanya supervisi itu menyalahkan dan menghakimi. Dan sebenarnya tujuan dari supervisi ini adalah sama-sama mencari solusi, bagaimana mencari sebuah jalan bagaimana untuk bisa mengembangkan kompetensi dari masing-masing dewan guru. Seperti itu ya. Betul. Kalau izinkan kami ingin melihat Bapak Badrus mengajar di dalam kelas, apa diperkenankan Bapak Badrus? Oh, dengan senang hati kami persilahkan. Alhamdulillah. Jadi serangkaian proses supervisi akademik adalah yang pertama sekarang ini yang sudah kita lakukan adalah pra-observasi, kemudian nanti kita melakukan observasi langsung di kelas, dan kemudian nanti kita akan melakukan refleksi bersama dengan kepala sekolah dan pengajar praktek yang dari Kabupaten Bangkalan. Seperti itu. Dari kami mengaturkan terima kasih kepada Bapak Badrus atas waktunya dan atas dukungannya dalam proses supervisi ini. Mudah-mudahan kita bisa melakukan pembelajaran yang lebih baik lagi ke depan. Amin. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali untuk belajar bersama di hari ini. Bagaimana kabar kalian? Baik. Semangat belajar? Semangat. Sampai pelajarannya? Iya. Buka mulut, ketawa 3 kali. Buka mulut, ketawa 2 kali. Buka mulut, ketawa 1 kali. Buka mulut, ketawa tanpa suara. Sudah siap belajar? Siap. Baik. Pelajaran yang kemarin semoga kita bisa terus mengingat sambil lalu pelajari di rumah, karena pelajaran itu kalau tidak diulang-ulang pasti akan lupa. Subtema 3, apa judulnya? Pernahkah kalian berpetualang? Pernah. Gunung. Ada lagi? Gunung Semeru pernah ke sana? Apa yang kamu temukan saat berpetualang? Ada pohon, sawah. Ada hal-hal baru yang belum pernah kita temui saat kita berpetualang. Kita pasti menemukan hal-hal yang baru. Nah, hal-hal yang baru inilah nanti yang akan kita jadikan pelajaran. Salah satu contoh, ketika kita berjalan di jalan raya, kita akan menemukan sebuah petunjuk. Ada gambarnya S, kemudian disilang. Ada gambarnya P,
kemudian disilang. Kemudian kalau di depan sekolah kita ada garis putih-putih itu apa namanya? Kita sudah mengetahui tentang hal-hal baru yang di jalan raya, yaitu rambu-rambu. Kalau kita tahu kalau S disilang itu tandanya dilarang berhenti, dilarang stop. Nah itu kita harus taati. Pemerintah sudah membuat aturan seperti itu, tujuannya untuk menjaga keselamatan kita. Jadi bagaimana jalan raya itu diatur sedemikian rupa sehingga pejalan kaki, pengendara sepeda motor itu saling berkomunikasi dengan baik untuk melaksanakan transportasinya. Jadi yang berjalan kaki harus lewat di pinggir kiri, kemudian kendaraan juga harus patuh terhadap rambu-rambu yang ada. Jadi kalau rambu-rambu itu seperti di depan sekolah kita ada zebra cross, itu adalah tempat untuk kita menyeberang, di mana pengendara itu harus memberikan kesempatan untuk pejalan kaki menyeberangi jalan raya. Nah, itulah fungsi daripada zebra cross dan rambu-rambu yang ada di sekitar jalan raya. Perasaan dari Bapak Badrus setelah melakukan pembelajaran? Perasaan saya sangat bahagia, kemudian saya sangat senang dan mendapatkan ilmu tambahan dari pengalaman-pengalaman yang diberikan oleh Bapak saya. Dari kegiatan yang kemarin kita laksanakan, adakah kendala yang dijumpai pada saat dilaksanakan ini? Kalau permasalahan sih insya Allah di dalam kelas hampir ada, semua rata-rata hampir ada, terutama bagi siswa yang memang tidak begitu tanggap di dalam memahami pelajaran, itu saja sebenarnya. Memang kondisi siswa yang memang beragam, pasti memang ada sedikit kendala dan tentang pemahaman dari materi yang kira-kira apa rencana Pak Badrus yang akan dilakukan kepada anak yang mengalami masalah? Ya, berdasarkan hasil dari pembelajaran yang diberikan sampai kepada saya, bahwa saya memberikan waktu khusus bagi siswa yang memang kurang mampu di dalam pelajaran, terutama di jam-jam istirahat hanya beberapa menit kami memberikan pelajaran tambahan, sehingga tidak mengganggu terhadap siswa yang memang sudah mencapai materi itu. Ya, jadi akan ada waktu khusus seperti itu ya. Dan ya, ini mungkin pernahkah Bapak Badrus mendengar istilah pembelajaran berdiferensiasi? Ya, Pernah ya. Mungkinkah hal ini bisa dilaksanakan ke depannya? bisa. Akan bisa. Nanti kita akan sharing lagi bagaimana prosesnya, bagaimana nanti pengembangan dari kita. Dan terakhir Pak Badrus, bagaimana tanggapan sampean tentang kegiatan seperti saya ini? Tanggapan saya, alhamdulillah ya, sangat bermanfaat, terutama bagi kami selaku guru. Jadi banyak memperoleh informasi-informasi dan pembelajaran sehingga kita bisa memvariasikan ilmu yang sampai peroleh dengan pengalaman yang saya dapat, sehingga bisa membuat ruang kelas pembelajaran itu menyenangkan bagi siswa. Terus alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bermanfaat dan menambah kemaslahatan. Terima kasih Ustaz. Terima kasih atas waktunya. Dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.